Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah terjemah idiomatik Bapak Irfan Afriyadi SPD MPDI. Untuk rekan-rekan mahasiswa jurusan bahasa dan sastra Arab yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang akademik ini. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah kajian teoritis sangat revolusioner dalam studi penerjemahan, yaitu teori Skopos dalam penerjemahan. Teori Skopos dalam penerjemahan. Rekan-rekan, mari kita buka presentasi ini dengan sebuah renungan. Selama puluhan tahun, dunia penerjemahan sering kali didikte oleh salah satu pandangan kaku bahwa terjemahan yang baik adalah terjemahan yang 100% tunduk, patuh, dan mengabdi pada struktur bahasa aslinya. Seorang penerjemah dulu dianggap berdosa jika ia berani mengubah bentuk teks. Namun, apa yang terjadi di lapangan? Ketaatan buta pada bentuk harfiah justru sering kali melahirkan teks terjemahan yang kaku, asing, sulit dicerna, dan akhirnya gagal dipahami oleh pembaca. Terjemahan yang sangat setia secara leksikal, ironisnya malah berkhianat secara fungsi. Dari titik kritis inilah para pakar bahasa mulai merumuskan sebuah pendekatan baru yang berpusat pada satu kata kunci, yaitu tujuan. Pergeseran paradigma menuju penerjemahan komunikatif, paradigma penerjemahan kini telah bergeser drastis. Penerjemahan modern tidak lagi dipandang sekedar sebagai proses mekanis mengalihkan makna kata dari bahasa A ke bahasa B. Penerjemahan adalah sebuah tindakan komunikatif lintas budaya, artinya saat kita menerjemahkan, kita sedang membangun jembatan komunikasi antara penulis asli di masa lalu atau di belahan dunia lain dengan pembaca di masa kini dalam konteks budaya yang sama sekali berbeda. Sayangnya, dalam praktik keseharian, kesejahteraan antara teori modern ini dengan praktik di lapangan masih sangat lebar. Masih banyak penerjemahan pemula atau bahkan praktisi yang menerjemahkan bagaikan kuda, berpacu dengan kacamata kuda, hanya fokus ke depan pada kamus, tanpa melirik ke sekeliling untuk melihat siapa audiens yang akan membaca karya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa kita sangat membutuhkan landasan filosofis yang kuat agar kita tidak tersesat dalam menerjemahkan. Landasan filosofis yang akan menyelamatkan kita dari kebutaan teks itu adalah teori Skopos. Definisi dan lahirnya teori Skopos. Memasuki bab kedua dari makalah kami, mari kita berkenalan langsung dengan gagasan utama dari teori ini. Teori Skopos diperkenalkan pertama kali oleh seorang pakar linguistik asal Jerman, Hans J. Farmer, pada akhir tahun 1970-an. Dan dimatangkan pada tahun 1987 dari asal kata. Dari mana asal kata ini? Skopos berasal dari bahasa Yunani kuno yang secara harfiah berarti tujuan, maksud, dan fungsi. Intisari dari pemikiran Farmer sangatlah radikal. Pada zamannya, ia mendeklarasikan bahwa keberhasilan sebuah produk terjemahan tidak pernah diukur dari seberapa mirip terjemahan tersebut dengan teks aslinya. Keberhasilan terjemahan murni diukur dari sejauh mana teks tersebut mampu memenuhi tujuan di komunikasinya di mata pembaca sasaran. Di Indonesia, pandangan ini didukung kuat oleh pakar penerjemahan Roy Cahaya Mencali 2009 yang menegaskan bahwa penerjemah bukanlah mesin penyalin kata, melainkan seorang decision maker atau pengambil keputusan. Penerjemah adalah seorang arsitek makna yang berhak merombak struktur bangunan bahasa selama tujuan akhirnya tersampaikan kepada penghuninya. 3 pilar teori Skopos. Pilar pertama, Skopos Rule. Agar tidak menjadi teori yang liar, Farmer dan koleganya merumuskan 3 prinsip atau aturan main yang sangat ketat. Dalam teori Skopos, aturan yang pertama dan yang bertindak sebagai panglima tertinggi adalah Skopos Rule atau aturan tujuan. Prinsip ini menegaskan bahwa segala sesuatu dalam proses penerjemahan, mulai dari pemilihan diksi, gaya bahasa, hingga keputusan untuk menambah atau membuang kata, harus sepenuhnya tunduk pada tujuan akhir. Analogi sederhananya begini. Jika Anda diminta memasak sebuah hidangan, Anda tidak bisa langsung memasak tanpa bertanya dulu, untuk siapa makanan ini? Jika untuk makanan anak balita, bumbunya tidak boleh pedas. Jika untuk orang dewasa, bumbunya harus kuat. Demikian juga penerjemahan. Jika tujuannya untuk jurnal akademik, bahasanya harus kaku dan objektif. Jika tujuannya untuk buku anak, bahasanya harus ceria. Skopos menentukan segalanya. 3 pilar teori Skopos. Pilar kedua dan ketiga. Aturan yang kedua adalah Coherence Rule atau aturan koherensi.
Aturan ini mewajibkan bahwa teks terjemahan harus masuk akal, logis, dan koheren bagi pembacanya. Maksudnya, setelah diterjemahkan, teks tersebut harus bisa dipahami dengan wajar oleh masyarakat di budaya sasaran, serta mereka harus tahu budaya aslinya. Jika teks tersebut masih membuat kening pembaca berkerut karena kebingungan, maka terjemahan tersebut gagal memenuhi aturan koherensi. Aturan yang ketiga adalah fidelity rule atau aturan kesetiaan. Meskipun teori ini membahaskan penerjemah, Verman tetap mengingatkan bahwa harus ada benang merah atau kesetiaan antara teks sumber dan teks sasaran. Namun harus dicatat, kesetiaan di sini bukanlah kesetiaan pada bentuk kata bahasa, melainkan kesetiaan pada substansi, makna, dan informasi. Menariknya, dalam hierarki teori Skopos, aturan kesetiaan berada di urutan paling bawah. Artinya, jika terjadi benturan, penerjemahan harus lebih mengutamakan tujuan Skopos dan kelancaran koherensi dibandingkan kesetiaan pada teks asli. Tahapan praktis penerapan. Fase persiapan. Lalu bagaimana jika kita mengoperasikan teori ini di dunia nyata? Dalam praktiknya, teori Skopos mewajibkan penerjemahan untuk melalui serangkaian tahapan klinis sebelum menyentuh kamus. Tahap pertama dan paling krusial menentukan tujuan. Sebelum mengetik satu kata pun, penerjemah harus bertanya, kenapa klien atau dirinya sendiri teks ini mau dijadikan apa? Apakah untuk propaganda politik, dakwah agama, atau hiburan komedi? Tahap kedua, identifikasi pembaca sasaran. Siapa yang akan membaca teks ini? Apakah profesor di kampus, ibu rumah tangga, atau anak SMP? Mengenali profil pembaca akan langsung menentukan tone register dan tingkat formalitas bahasa yang akan kita gunakan. Kedua tahap persiapan ini adalah nyawa dari teori Skopos yang seringkali dilewati oleh penerjemah tradisional. Tahapan praktis penerapan, fase eksekusi. Setelah tujuan dan audiens terkunci, kita masuk ke tahap ketiga, analisis teks sumber. Di sini kita membedah teks asli. Mencari makna tersirat, metafora, dan jebakan budaya. Tahap keempat adalah pemilihan strategi berdasarkan Skopos yang sudah ditentukan penerjemah. Mulai meracik strategi, ia bisa menggunakan terjemah harfiah jika tujuannya murni akademis. Ia bisa menggunakan prafase atau adaptasi jika tujuannya komunikatif. Tahap kelima adalah penyesuaian budaya. Jika ada istilah Arab yang sama sekali tidak ada di Indonesia, penerjemah berhak mencarikan ekuivalen lokalnya agar pembaca Indonesia tidak merasa terasing. Dan tahap terakhir adalah evaluasi. Hasil terjemahan dibaca ulang bukan dengan cara membandingkan dengan teks asli secara kaku, tetapi dengan mengujinya kepada pembaca apakah pesan yang dimaksud sudah sampai. Jika audiens tertawa saat membaca terjemahan buku komedi, berarti Skoposnya berhasil. Bedah kasus bahasa Arab, fleksibilitas terjemahan. Teori tanpa praktik adalah omong kosong. Maka mari kita bedah satu studi kasus yang sangat ikonik dari bahasa Arab. Terdapat sebuah pepatah klasik, al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Secara harfiah artinya adalah waktu itu seperti pedang yang akan memotongmu sekarang. Mari kita terapkan teori Skopos untuk melihat bagaimana satu teks bisa bermutasi menjadi 3 versi terjemahan berbeda murni berdasarkan tujuannya. Skenario pertama, tujuannya adalah untuk makalah akademik, Skopos akademik. Bahasa yang logis digunakan, harus baku dan logis, maka kita terjemahkan waktu itu seperti pedang. Jika kita dimanfaatkan secara optimal, ia akan merugikan manusia. Terjemahan ini sangat kering, tapi itulah yang dituntut oleh dunia akademik. Lanjutan bedah kasus motivasi dan sastra. Skenario kedua, bayangkan Anda diundang menjadi pembicara seminar motivasi pemuda dan Anda ingin mengutip pepatah Arab tadi, Skopos motivasi. Anda tentu tidak akan menggunakan bahasa yang kaku. Anda akan ingin membakar semangat audiens. Maka dengan teori Skopos, Anda berhak mengubah terjemahannya secara komunikatif menjadi kawan-kawan. Kalau kamu tidak pandai memanfaatkan waktu hari ini, kamu pasti akan rugi di masa depan. Lihat, bentuk pedangnya hilang, tapi tujuan persuasifnya tercapai 100%. Skenario ketiga, Anda sedang menerjemahkan novel, roman sejarah, atau puisi. Skopos sastra.
Di sini nilai estetika, rima, dan gaya bahasa adalah raja. Maka terjemahan yang dianjurkan adalah waktu laksana pedang, bila tak tahu tebas, ia akan menebasmu. Diksi laksana dan tebas dipilih secara khusus untuk mempertahankan aura puitis, dramatis, dan klasik dari teks sumbernya. Ketiga versi terjemahan ini semuanya benar di mata teori Scopus karena masing-masing melayani tujuannya sendiri-sendiri, yaitu tujuan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.